Perkembangan teknologi digital telah memasuki berbagai aktivitas manusia, tidak hanya berperan sebagai penggerak perekonomian, tetapi juga berperan penting dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi. Berbagai teknologi inovatif yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia telah ditemukan dan dikembangkan untuk digunakan oleh masyarakat luas. Hal ini menyebabkan perubahan signifikan dalam peradaban manusia. Berbagai wilayah di dunia seakan-akan berada dalam radius yang sangat berdekatan satu sama lain. Jarak tidak lagi menjadi kendala dalam komunikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari keadaan sekitar. Artinya, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dalam suatu budaya atau agama. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dikaitkan dengan nilai-nilai ideologi bangsa, khususnya nilai agama dan budaya. Bro, apa kabar? Gak baik nih. Mbak, kok bisa deh? Kenapa sedih gitu wajahnya? Pusing banget. Gak punya uang. Wah, makasih. Gue ada tips nih biar lu dapat cuan banyak tapi effort lu kecil. Nih, ada aplikasi judi online. Mau tau nggak cara mainnya? Nih, cara mainnya kayak gini. Simple, mudah. Iya kan sih, Gue udah gampang banget. buktiin dan gue dapat juta-jutaan cuy dari ini. Mau dong. Lo harus download sih. Download ah. Makasih ya bro. Oke. Yes. Dapat duit nih. Langkah tercepat untuk menjadi orang yang depresi adalah main judi, mau itu judi online ataupun judi darat. Lo, gua, kita semua yang pernah terjerumus dalam perjudian online pasti pernah merasakan hal yang sama. Banyak hutang, aset hilang, keluarga hancur, diri kita sendiri gak terurus. Kita kesulitan untuk berpikir jernih karena kondisi mental kita yang ancur-ancuran, kondisi fisik kita yang drop, kondisi mental kita yang down. Kita semua akhirnya berada di fase nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus ngapain, dan nggak tahu harus mulai dari mana. Itu semua bisa terjadi karena kondisi pikiran kita dan kondisi mental kita yang udah fokus sama judi. Kita berada di zona pecandu judi yang sangat akut. Bahkan ketika kita nggak deposit 1 hari, kita ngerasa sakau. Ketika kita nggak ngerasain kesenangan dari perjudian, mau itu menang atau kalah, kita merasa galau, kita merasa gelisah, dan kita pengen banget deposit. Tapi percayalah, buat lo yang sekarang lagi merasakan fase sakau, yang lagi proses berhenti judi secara total, lalui itu gue yakin lo pasti bisa. Jangan mau terjerumus dalam perjudian lagi. Jangan bikin hidup lu makin hancur-hancuran lagi. Yang gua tahu ada begitu banyak orang yang bisa berhenti judi secara total. Di luaran sana, gua juga pernah berada di titik kayak lo sekarang. Depresi, gak tahu solusinya harus gimana, bingung karena hutang segitu banyaknya, hutang ke orang, hutang ke keluarga, bahkan hutang ke pinjaman online. Gua banyak membaca komentar, gua banyak melihat aktivitas komunikasi yang ada di grup Telegram pejuang lawan judi. Ada begitu banyak orang yang lagi berjuang, lagi berproses untuk berhenti judi secara total. Kekalahan mereka besar-besar, tapi pada akhirnya poinnya bukan itu. Mau lebih kecil, mau lebih besar, mau berapa juta, puluhan juta, ratusan juta, hutang lo, kehilangan aset lo, semua sama aja. Gak ada yang lebih berat, gak ada yang lebih ringan. Semua kembali ke sudut pandang kita melihat masalah itu. Dan gua pun memahami, kalau misalkan gua berada di posisi lo sekarang,
Meskipun memberikan akses mudah terhadap informasi dan layanan, penggunaan ponsel pintar juga memiliki sisi gelap seperti penyalahgunaan, bermain judi online. Ini menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia, karena dapat membahayakan individu, keluarga, dan masyarakat. Pihak RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat mencatat saat ini tengah merawat 3 orang pasien yang mengalami depresi akibat ketagihan main judi online. Rata-rata pasien ini mengalami gangguan kecemasan berlebihan, serta kesulitan tidur yang disebabkan stresor dari judi online. Saat ini ketiga pasien harus melakukan rawat jalan dan konsultasi setiap minggunya dengan ditangani dokter spesialis kejiwaan. Rata-rata pasien yang datang sudah dengan kondisi komorbid atau penyakit penyerta yang dibawa stresor. Selain itu, penyebaran dan kebencian dan provokasi melalui online dapat memecah belah persatuan bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan dan kesatuan.